Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Untuk kunjungan tim Miracle, Chu Xingyun tidak berniat menemuinya. Namun, setelah Chu Xingyun meninggalkan gerbang bintang, ia telah memasuki kondisi hitung mundur. Setelah 10.000 ras berakhir, Chu Xingyun akan mengambil Suliwer dan meninggalkan gerbang Star. Saat ini, pemahaman Chu Xingyun tentang gerbang peri bintang sudah cukup dalam. Meskipun tidak bisa dikatakan sebagai penguasaan yang lengkap, itu dapat dianggap sebagai pemahaman yang komprehensif. Kekuatan utama gerbang peri bintang sebenarnya tidak berada dalam gerbang peri bintang. Mereka yang tinggal di Stargates hanyalah kelas menengah ke bawah dari Stargates. Kekuatan utama dari gerbang abadi bintang ditempatkan di medan perang senior Taiko. Di mana hal terpenting tentang gerbang bintang. Karena dia tahu dia akan pergi, Chu Xingyun harus membantunya lebih dari 10 murid. Kalau tidak mengandalkan Akademi Tianjian dan Hong Huang Daofu saja, mereka pada akhirnya akan dikalahkan oleh banyak kekuatan lain. Jika Anda tidak bisa memenangkan sekutu yang cukup kuat, Akademi Tianjian dan Hong Huang Daofu akan sulit untuk mendapatkan pijakan di ras manusia. Dan jika kedua universitas tidak dapat memainkan perannya karena begitu perang pecah di masa depan, akan sulit bagi mereka untuk menyelesaikan misi mereka menjaga umat manusia. Anda tahu, apakah itu adalah 10.000 arai pedang dari Akademi Pedang Surgawi atau arai sekte 5 elemen dari Prefektur Hong Huang Dao? Dibutuhkan banyak biksu yang kuat untuk duduk di kota sebelum mereka dapat meledak menjadi kekuatan tak terbatas. Bisa dikatakan, semakin banyak beku di dua universitas ini, semakin tinggi kekuatannya, semakin besar kekuatan dari dua susunan besar. Keberhasilan atau kegagalan umat manusia di masa depan sepenuhnya bergantung pada keberhasilan atau kegagalan kedua universitas ini. Karena itu, Chu Xingyun harus melakukan hal terakhir ini sebelum dia pergi. Itu untuk menemukan sekutu untuk kedua universitas. Dari sudut pandang inilah 5 anggota tim Miracle cukup beruntung untuk bertemu dengan Chu Xingyun. Awalnya, 5 anggota tim Miracle hanya ingin bertemu Chu Xingyun dan berterima kasih padanya secara pribadi. Ketika 5 anggota tim Miracle ingin datang, seluruh pertemuan harus diselesaikan dalam waktu 1 jam. Namun, setelah mereka melangkah ke lautan bunga sampai mereka pergi, butuh seminggu. Selama 1 minggu penuh, Chu Xingyun melakukan diskusi mendalam dengan 5 anggota tim Miracle. Setelah pembicaraan selama seminggu, kedua belah pihak mencapai aliansi ofensif dan defensif. Chu Xingyun membuat 3 janji besar. Komitmen pertama, sebelum balapan besar, cepat tingkatkan kekuatan tim mukjizat, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dalam balapan besar. Komitmen terbesar kedua, setelah 10.000 perlombaan, bantu mereka dengan cepat menerobos kerana kaisar, dan mereka memiliki kualifikasi dasar untuk tahta direksi. Komitmen terbesar ketiga, Akademi Tianjian dan Hong Huang Daofu akan selalu menganggap mereka sebagai aliansi ofensif dan defensif. Dan akan sepenuhnya mendukung mereka, yang bertanggung jawab atas Akademi Xuan Huang. Selain itu, tidak peduli apa perkembangannya di masa depan, Tianjian Academy dan Hong Huang Daofu akan menyediakan tempat untuk Akademi Xuan Huang. Menghadapi 3 janji yang dibuat oleh Chu Xingyun, tim mukjizat tidak bisa menolak sama sekali. Fakta telah membuktikan bahwa Chu Xingyun adalah cara untuk memungkinkan kekuatan para biksu meningkat dalam waktu singkat. Meskipun itu kurang dari 3 tahun lagi dari Wanzu Dabi. Namun, mereka percaya bahwa Chu Xingyun memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam jangka waktu 3 tahun, atau bahkan beberapa kali. Setelah mereka mampu membuat prestasi luar biasa dalam kompetisi 10.000 suku. Kemudian, setelah kesimpulan Dabi, mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk duduk di atas tahta direksi. Adapun apa yang Chu Xingyun berjanji untuk membantu mereka naik kerana kaisar, tidak ada yang mempertanyakan sama sekali. Lagi pula, Kaisar Jindan dari Gundam Jiupin ada di sana, benar-benar mustahil. Para direktur Akademi Xuan Huang biasanya dilayani oleh Kaisar Zun. Untuk memastikan kesinambungan kebijakan, ranah kaisar pada dasarnya adalah kondisi yang sulit. Jika Kaisar Wu adalah direktur, sulit untuk memastikan kelangsungan kebijakan dengan masa hidup Kaisar Wu hanya 3.000 tahun. Akhirnya, begitu Tianjian Academy dan Hong Huang Daofu mendukung kata-kata mereka pada saat yang sama. Bahkan jika kaum humanis tingkat tinggi keberatan, mereka harus mempertimbangkan pendapat dari 2 universitas lainnya. Bagaimanapun, orang-orang terbaik dari ras manusia semuanya berasal dari leluhur. Terutama setelah akhir perlombaan dunia, dengan tim Jianhao dan kekuatan tim yang kuat dan berlebihan, mereka pasti dapat mencapai rekor yang cemerlang. Bahkan, mereka dapat menciptakan kemakmuran umat manusia. Buat rekor horor yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk umat manusia. Setelah perlombaan besar dunia berakhir, kedua tim ini pasti akan menjadi eksistensi terbesar umat manusia.
Pada saat itu, suatu ketika kedua tim utama bergabung untuk mendukung tim Miracle mereka. Maka seluruh umat manusia akan mendukung saran mereka. Pada saat itu, bahkan jika orang berpangkat tinggi tidak menyukainya, saya khawatir mereka tidak akan berani menghentikannya. Terutama, jika tim Miracle dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya dengan bantuan Chu Xingyun dalam 3 tahun ke depan. Jika tim keajaiban dapat mencapai prestasi gemilang di antara ras besar, ditambah dukungan dari tim pendamping dan tim Jianhao, dan itu dapat dengan cepat menerobos kerana Kaisar Zun setelah berakhirnya 10.000 ras. Lalu, tahta dari 5 direktur Akademi Xuan Huang tidak lain adalah mereka. Dan begitu mereka dengan kuat duduk di atas tahta direktur perguruan tinggi. Kemudian kecuali mereka juga melakukan kesalahan besar yang sama dengan 5 direktur sebelumnya. Kalau tidak, status mereka tidak akan pernah terguncang. Karena itu, dengan sedikit pertimbangan, 5 anggota tim Miracle, dan tim Jianhao dan tim pelayan, mencapai aliansi ofensif dan defensif. Bahkan, selama seluruh proses, mereka tidak mencari pendapat keluarga. Meskipun sekarang, mereka masih bergantung pada keluarga mereka. Di dalam keluarga, mereka belum memiliki identitas dan status. Belum lagi hak dan manfaatnya. Tapi begitu mereka menjadi 5 direktur Akademi Xuan Huang, semuanya sangat berbeda. Pada saat itu, keluarga mereka akan dikuasai oleh mereka. Mereka menjadi pemimpin keluarga, dan bahkan seluruh umat manusia. Identitas dan statusnya tidak lagi dapat dibandingkan dengan orang lain. Selain itu, 5 anggota tim Miracle juga tahu. Setelah masalah ini pulang untuk dibicarakan, mudah untuk konsekuensi. Begitu berita itu bocor, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Banyak hal hanya dapat meledak di bawah kondisi informasi asimetris. Jika pesaing mereka mengetahui semua ini sebelumnya, secara alami, kita dapat membuat pengaturan yang ditargetkan. Pada saat itu, semua yang mereka andalkan tidak berguna. Selama 10.000 ras belum dimulai. Sementara 3 tim utama belum membuat prestasi. Dengan membuat serangkaian batasan dan merumuskan serangkaian peraturan, semua bahaya tersembunyi dapat dengan mudah diselesaikan. Karena itu, kelima anggota tim Miracle tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal-hal ini sampai mereka berhasil duduk di dewan direksi. Bahkan ibu dan ayah mereka sama sekali tidak baik. Selama mereka dapat menyimpan rahasia, mereka memiliki kemungkinan setidaknya 80% dan menjadi 5 direktur Akademi Xuan Huang. Dan begitu rahasianya bocor, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan. Sebelum 10.000 ras, lawan mereka akan sepenuhnya mengecualikan mereka. Setelah aliansi tercapai, selanjutnya, Chu Xingyun merekrut tim keajaiban dan memasuki dunia fantasi. Namun, dunia mimpi ini bukan dunia mimpi yang didirikan oleh Chu Xingyun di jam kuno Xuanze. Setelah semua, dunia mimpi di dalam jam kuno Xuanze adalah dunia kecil yang dibangun Chu Xingyun untuk disaksikan sendiri. Bahkan murid-muridnya sendiri hanya dapat meminjam sementara, dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui. Chu Xingyun mengundang tim Miracle untuk masuk ke 100 Flowers Illusion Realm yang dibangun berdasarkan formasi Huahai. Dalam 100 Flowers Fantasy World, sebagian besar fungsi dunia fantasi dapat diwujudkan. Hukum waktu saja tidak dapat diubah. Dalam 100 Flower Fantasy Realm, semua biksu dapat memvirtualkan semua lawan. Pada dasarnya, kecuali bahwa hukum waktu tidak dapat diubah. Dunia fantasi Baihua dapat mewujudkan 80% fungsi dunia fantasi. Melalui 100 Flowers Fantasy World, para biksu dapat bermain dan belajar dengan lawan yang berbeda tanpa batas. Apakah itu kemenangan atau kekalahan, itu tidak akan menyebabkan kerusakan substansial. Karena itu, meskipun Baihua Fantasy Realm sulit untuk meningkatkan kekuatan dan ranah biksu, tetapi melalui pertempuran yang tak terbatas, kemampuan tempur yang sebenarnya dari biksu itu dapat ditingkatkan berkali-kali. Dalam 3 tahun ke depan, tim Miracle dapat bertarung tanpa batas dalam 100 dunia fantasi bunga ini. Melalui pertempuran praktis tanpa batas, mereka akan mengenal diri mereka lebih baik, rekan tim, dan musuh mereka. Yang disebut, tahu diri sendiri dan tahu yang lain, 100 pertempuran. Meski baru 3 tahun, sulit untuk sepenuhnya saling memahami. Tetapi jika itu hanya kepercayaan, itu tidak sulit. Yang paling penting adalah, sebagai aliansi ofensif dan defensif, tim pelayan dan tim Jianhao dapat melepaskan tangan dan kaki mereka untuk bersaing dengan mereka dalam dunia fantasi Baihua. Ketika tim petugas mengangkat semua larangan dan mencoba yang terbaik, tim Miracle mengerti betapa menakutkannya tim Atendan pada puncaknya. Adapun tim Jianhao, sejujurnya, untuk saat ini, tidak ada yang bisa mengukur kedalamannya. Di bawah pemotongan Chaos Sword Ki, semua lawan seperti kayu dan plastik yang diukir lumpur, rentan terhadap pukulan. Meskipun 5 anggota tim Miracle penasaran, mereka ingin tahu apa yang akan terjadi jika tim pelayan bertemu dengan tim Jianhao. Sayangnya, bagaimanapun, kedua tim tidak saling bertarung. Bahkan diskusi reguler sangat dilarang. Dalam 3 tahun ke depan, 5 anggota tim Miracle pada dasarnya tinggal di istana. Kecuali untuk meditasi dan penyesuaian nafas setiap hari, semua waktu dihabiskan dalam latihan pertempuran yang sebenarnya di dunia fantasi Baihua.
Setelah 3 tahun pertempuran yang sebenarnya, 5 anggota tim Miracle dapat digambarkan sebagai peningkatan kekuatan yang substansial. Chu Xingyun tidak berhemat pada 5 tampan muda, dan memberikan instruksi kepada 5 anggota. Meskipun tidak banyak saran, namun, di bawah bimbingan Chu Xingyun, metode pertempuran dari 5 anggota tim Miracle telah berubah secara dramatis. Setelah banyak pertempuran yang sebenarnya, 5 anggota tim mukjizat terkejut menemukan bahwa jalan yang telah ditetapkan Chu Xingyun adalah yang terbaik untuk mereka dan yang terbaik untuk mereka. Meskipun tidak ada hubungan antara Chu Xingyun dan mereka, dan secara teori, Chu Xingyun tidak mengajari mereka mantra atau keterampilan bertarung. Namun, semua yang dilakukan Chu Xingyun jauh lebih penting dari itu. Entah teknik atau keterampilan bertarung dapat meningkatkan kekuatan mereka, tetapi mereka tidak dapat membantu mereka menemukan jalan mereka. Tapi perintah Chu Xingyun berbeda. Meskipun Chu Xingyun hanya memberi petunjuk, dia membantu mereka menunjukkan jalan menuju jalan dari ribuan jalan. Seperti pepatah lama, pria takut salah, wanita takut menikah salah. Sebagai seorang beku, hal yang paling menakutkan adalah salah jalan. Sejak zaman kuno, itu adalah jalan huasan. Begitu salah, itu tidak akan pernah membuktikan jalannya. Jika macet di bottleneck, sulit untuk masuk seumur hidup. Jika berat, itu akan jatuh ke tebing, dan api akan jatuh ke sihir. Tuan, memberitakan, memberi pelajaran, dan memecahkan keraguan. Meskipun Chu Xingyun tidak berkhotbah, tidak mengajar, dan tidak mengangkat keraguan mereka. Tetapi dia memimpin mereka dan menunjukkan jalan menuju surga bagi mereka. Jadi, meskipun 5 anggota tim Miracle, keterampilan dan keterampilan tempur yang mereka praktikkan bukan dari Chu Xingyun. Tapi bagi mereka, Chu Xingyun bisa disebut setengah guru, mulia, dermawan. Oleh karena itu, meskipun 5 anggota tim Miracle tidak dapat menyembah Chu Xingyun sebagai tuan mereka. Tapi untuk Chu Xingyun, dia merasa terhormat dengan kata tuan. Selain itu, berdasarkan aliansi ofensif dan defensif, ke-10 murid Chu Xingyun menyimpulkan perjanjian persaudaraan. Jika dikatakan bahwa menyerang dan mempertahankan aliansi adalah perjanjian antara tim, kemudian perjanjian persaudaraan adalah perjanjian pribadi antara satu sama lain. Aliansi ofensif dan defensif dapat diberhentikan dan dibatalkan. Misalnya, jika 5 anggota tim Miracle tidak menjadi 5 direktur Akademi Xuan Huang, maka sulit bagi aliansi ofensif dan defensif antara satu sama lain untuk terus memainkan peran mereka. Tapi persaudaraan itu berbeda. Suatu hari adalah saudara, dan hidup itu adalah saudara. Terlepas dari status masing-masing, status. Seberapa besar jarak antara kaya dan miskin. Persaudaraan adalah masalah seumur hidup. Menghadapi pendekatan dari tim keajaiban, Chu Xingyun juga sangat senang. Anda tahu alasan mengapa tim Miracle dengan penuh hormat memanggilnya pria terhormat tidak berteriak. Istilah sir pada umumnya menghormati pria di dunia intelektual. Tetapi pada saat yang sama, itu juga mengandung makna guru. Jadi, ketika 5 anggota tim Miracle memanggil Chu Xingyun sebagai tuan, dia memperlakukan Chu Xingyun dengan hadiah setengah guru. Belum lagi perubahan dalam hubungan antara 5 anggota tim Miracle dan kelompok Chu Xingyun. Setelah 3 tahun bergaul, semua anggota tim Marvel dapat dikatakan sombong. Di depan tim pelayan dan tim Jianhao, mereka tidak memiliki modal bangga. Meskipun dalam hal bakat dan potensi, mereka cukup untuk menghancurkan tim pelayan dan 5 anggota tim Jianhao. Tetapi secara intelektual dan spiritual, mereka jauh lebih rendah daripada pelayan. Dan, hal yang paling mengerikan adalah penguasaan tim pendamping Fuluo Dao dipromosikan oleh kekuatan spiritual. Oleh karena itu, dengan peningkatan 10 kali lipat dalam kekuatan mental mereka, bakat tim pelayan sudah cukup untuk menghancurkan tim keajaiban. Dengan kecerdasan super tinggi, kekuatan spiritual, dan cara Fulu, kekuatan tim pelayan sulit untuk dibandingkan dengan tim mukjizat. Bisa dikatakan, bersama dengan Fumi, bakat dan potensi dari 5 anggota tim pelayan tidak tertandingi. Adapun tim Jianhao, meskipun mereka tidak memiliki bakat, mereka tidak memiliki potensi. Kekuatan intelektual dan mental juga umum. Tetapi mereka bahkan memiliki pedang seni bela diri Chaos, yang mengerikan. Apa konsep Chaos Jianqi di ranah Wu Huang Peak? Sederhananya, bahkan Kaisar Zun tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Di bawah kekacauan roh pedang kacau, pertahanan Kaisar juga akan dipotong-potong. Keadaan Kaisar Wu Kaisar memiliki roh pedang semrawut yang mungkin dikuasai Kaisar Surgawi. Apalagi dengan peningkatan kekuatan 5 anggota tim Jianhao. Sinar roh pedang yang kacau itu juga akan terus tumbuh. Dari sudut pandang tertentu, tim Miracle sebenarnya ingin gagap tim pelayan dan tim Jianhao. Meskipun untuk sementara waktu, tim Miracle memiliki kekuatan. Tapi seiring berjalannya waktu, tim pelayan dan 10 anggota tim Jianhao adalah kekuatan nyata. Dapat dikatakan bahwa selama mereka tidak mati, suatu hari mereka akan menjadi generasi kaisar dan raja. Dihadapkan dengan kekuatan pertumbuhan 10 pakaian, akan bodoh jika Anda tidak tahu bagaimana memeluk pinggang lawan Anda lebih awal. Meskipun untuk saat ini, dalam ribuan tahun ke depan, tim pelayan dan tim Jianhao mungkin membutuhkan dukungan dan bantuan tim keajaiban.
Tetapi jika Anda melihatnya selama ribuan tahun, tim Miracle perlu mengandalkan tim Attendant dan tim Jianhao untuk mempertahankan identitas dan status mereka. Tim pelayan dan tim Jianhao bergantung pada tim keajaiban untuk sementara waktu. Ketergantungan tim Miracle pada tim pelayan dan tim Jianhao selamanya. Dalam deru keras, seberkas cahaya meledak di atas kubah langit, memancarkan percikan langit. Di bawah kubah langit, para biksu yang berpartisipasi dalam perbandingan dunia Dabi tiba di tempat kejadian satu demi satu. Lokasi Dabi dari 10 negara berada di atas gunung raksasa gerbang bintang Xianmen, di inti Qinghai yang luas. Dari pandangan sekilas, lebih dari 30.000 balapan, lebih dari 90.000 tim, dan sekelompok rombongan telah tiba di dalam gerbang bintang. Lokasi semua orang adalah altar besar. Altar ini terlihat seperti setengah puncak dari kejauhan. Puncak gunung yang terpotong ditutupi dengan rune dan tertutup rune. Jutaan biksu berdiri di atas altar dengan diameter ratusan mil. Melihat sekeliling, ada lebih dari 30.000 ras di gerbang bintang, dan semua jenis biksu asing muncul. Ada biksu kepala ikan dengan kepala ikan dan garpu baja di tangannya. Ada juga biarawan iblis dengan tubuh berkepala harimau dan batang tembaga yang akrab. Ada juga biksu klan burung dengan kepala elang, tangan seperti cakar elang, dan sayap berusuk. Melihat sekeliling untuk waktu yang lama, Chu Xingyun bahkan tidak menemukan gajah. Melihat raksasa-raksasa sekitar 10 meter, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Sejauh menyangkut pertempuran, bakat biksu ras manusia tidak bisa dibandingkan dengan biksu asing ini. Seorang kaisar bela diri klan gajah suci bisa dengan santai menyalahgunakan kaisar klan manusia. Kekuatan dan pertahanan klan gajah suci harus jauh lebih besar dari kaisar klan manusia. Dan, keluarga gajah suci, secara alami, dapat berkomunikasi dengan dunia dan menggunakannya untuk penggunaan mereka sendiri. Oleh karena itu, bahkan jika kaisar manusia pecah dengan sekuat tenaga, dia mungkin bukan lawan dari ikonostasis. Biksu iblis dengan kepala elang. Sangat cepat secara alami. Sejauh menyangkut kecepatan yang dapat dicapai oleh kaisar manusia dapat dengan mudah dicapai bahkan jika biksu elang tidak berlatih. Terutama sepasang cakar elang yang tajam, ia dapat menangkap senjata ajaib dan senjata ajaib, kekuatannya sangat kuat. Para beku asing ini setara dengan sihir yang diberikan surga kepada mereka. Ambil biksu elang sebagai contoh. Mereka memiliki senjata ajaib dengan lubang di liontin emas paruh elang. Pada saat yang sama, mereka memiliki sepasang senjata super ajaib dari sistem tambahan Eagle Wing. Ada juga sepasang prajurit sihir yang merobek baja Eagle Claw. Dibandingkan dengan Skyhawk, Terrans benar-benar tangan kosong. Artinya, tidak ada paruh elang yang bisa menembus segalanya, tidak ada sayap elang yang bisa terbang dan berakselerasi, dan tidak ada cakar elang yang tak terkalahkan. Biksu Terran mengepalkan tangan kosong, tetapi lawan membawa 2 senjata ajaib dan 1 senjata ajaib. Bagaimana cara melawannya? Adapun para biksu dari keluarga gajah suci, itu bahkan lebih omong kosong. Kulit tebal dan daging tebal dari seluruh tubuh dapat menahan 1 set pakaian pertahanan tingkat kaisar. Kekuatan ilahi alami juga setara dengan pakaian serangan tingkat kaisar. Bahkan jika senjata sihir dan senjata sihir diizinkan, tidak mungkin bagi seseorang untuk memakai 2 jas pada saat yang sama. Tapi gajah suci terlahir dengan 2 setelan besar, mereka tidak perlu mengenakan sama sekali, mereka sudah memilikinya. Adapun naga, phoenix, dan ras unicorn, tak usah dikatakan lagi. Dragon Clan, ini setara dengan memakai 9 jas. Tanduk naga, gigi naga, skala naga, cakar naga, ekor naga, darah naga, tubuh naga. Sederhananya, ambil saja tulang dari naga sungguhan dan Anda bisa memperbaikinya menjadi senjata sihir tingkat dewa atau senjata sihir. Jika Anda bisa mendapatkan sedikit darah naga, itu bisa digabungkan ke dalam tubuh dan pembuluh darah, lahir dengan banyak kekuatan magis. Dibandingkan dengan para beku alien ini, ras manusia benar-benar terlalu lemah dan terlalu rapuh. Meskipun ada gigi, dapatkah gigi manusia sebanding dengan gigi harimau dan gigi naga? Gigi manusia tidak bisa dibandingkan dengan gigi anjing. Adapun cakar, apa gunanya kuku manusia? Di sisi lain, cakar harimau dan cakar beruang seperti kait besi, dan bahkan kulit sapi tebal dapat merobeknya. Dapat dikatakan bahwa umat manusia dilahirkan itu bukan ras yang dilahirkan untuk berperang. Paling tidak, umat manusia tidak dilahirkan untuk pertempuran jarak dekat. Kalau tidak peduli bagaimana ras manusia berlatih, di bawah ranah yang sama ia tidak akan pernah bisa menjadi lawan harimau, macan tutul, beruang, dan singa. Belum lagi naga, phoenix dan unicorn. Setelah melihat sekeliling untuk waktu yang lama, setelah mengamati biksu klan, Chu Xingyun mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Lokasi Dabi of the Ones terletak di atas gerbang Xianchen, jauh di tengah lautan bintang yang luas. Seluruh Qinghai terdiri dari ratusan juta bintang. Semua bintang berpusat pada titik yang sama, membentuk pusaran besar, perlahan-lahan berputar. Pada saat ini, lokasi kelompok Chu Xingyun adalah pusat pusaran yang luas ini. Melihat lautan bintang yang cerah dengan kekaguman,
Meskipun Chu Xingyun mengenali dirinya sendiri, ia juga mampu menggunakan miliaran bintang untuk mengatur susunan yang begitu besar. Tapi itu butuh terlalu banyak waktu. Bahkan jika Chu Xingyun memiliki 3.000 pengacau, itu tidak dapat dicapai dalam semalam. Tanpa ratusan juta triliunan waktu, sama sekali tidak mungkin untuk menempatkan arai sebesar itu. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah, di pusat Xinghai ini, meskipun terlihat kosong, tidak ada apa-apa. Namun, ruang di sana terpotong menjadi ribuan kesalahan. Dalam setiap kesalahan ada dunia. Melihat semua ini dengan kagum, Chu Xingyun tidak bisa membayangkan bagaimana gerbang bintang seluas itu dibangun. Anda tahu, Chu Wuqing dan Chu Wuyi sekarang bertanggung jawab atas manajemen, galaksi kecil itu sudah menakutkan. Tapi dibandingkan dengan gerbang peri bintang ini, jaraknya masih terlalu besar. Jika Chu Wuqing dan Chu Wuyi berada di bawah komandonya, semua bintang yang bertanggung jawab menambahkan hanya setetes air. Maka lautan bintang di gerbang bintang ini benar-benar samudera. Sebagian besar celah di antara mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setetes air dan laut, sepotong pasir dan seluruh gurun. Meski begitu, saya khawatir tidak cukup untuk menggambarkannya kalau-kalau. Jika Anda meletakkan setiap potongan pasir di seluruh gurun di posisi tertentu. Sejumlah besar ratusan triliun kerikil diletakkan. Betapa mengerikan seharusnya itu. Gerbang peri bintang ini adalah keberadaan yang menakutkan. Merasakan gerbang peri berbintang, detail tanpa dasar. Chu Xingyun akhirnya mengerti mengapa Sui Loki dengan kuat mencegahnya bermain melawan gerbang dewa abadi. Tanpa kontak mendalam dan pemahaman gerbang peri bintang, tidak akan mungkin untuk memahami kengerian dan kebesaran gerbang bintang. Setiap 100 tahun, gerbang abadi-abadi, suku leluhur, secara resmi mulai. Menurut aturan, hal pertama yang harus dilakukan adalah kualifikasi. Menghadapi yang disebut kualifikasi ini, Chu Xingyun juga bingung, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun dalam 100 tahun terakhir, Chu Xingyun telah belajar banyak tentang pengetahuan Dabi. Namun, pengetahuan yang bisa dicapai dan dipahami Chu Xingyun terlalu dangkal. Mereka yang benar-benar memahami ras besar dari 10.000 ras sangat terbatas. Sebelum balapan Wanzhou, sebenarnya ada pertandingan kualifikasi. Jelas tidak masuk akal untuk bertarung habis-habisan tanpa mengatur kursi terlebih dahulu. Apalagi, begitu ada seri, posisi kualifikasi dapat menentukan skor akhir. Dalam menghadapi kualifikasi yang akan datang, Chu Xingyun tahu sedikit, dan dia tahu. Dalam kualifikasi yang disebut, aturan dan metode masing-masing permainan berbeda. Karena itu, tidak ada informasi pasti di seluruh perpustakaan manusia. Ada puluhan cara Chu Xingyun tahu sendiri. Tetapi tidak ada yang bisa mengkonfirmasi mana yang akan memilih dalam kualifikasi ini. Berdasarkan pengalaman masa lalu, tidak diperlukan persiapan tambahan. Persiapan yang telah dilakukan sebelumnya pada akhirnya dipastikan tidak berguna. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman, secara bertahap tentang catatan kualifikasi, sama sekali tidak menulis. Itu tidak akan diulangi lagi, dan menuliskannya hanya akan menyesatkan generasi mendatang. Setelah sedikit pengertian, Chu Xingyun tahu aturan Dabi di dunia ini. Cara dan konten kompetisi kualifikasi Wanzhou di dunia ini berbeda dari yang sebelumnya. Dalam 100 tahun terakhir, Xinghai tempat Xian Chen Xianmen berada, sebenarnya telah mengambang di alam semesta, berputar, bergerak maju. Berkeliaran sepanjang jalan, banyak makhluk langit berbintang, baik yang aktif atau pasif, memasuki lautan bintang ini. Pada saat ini, makhluk langit berbintang ini semuanya terkunci di dalam labirin bintang. Isi kompetisi kualifikasi dari 10 balapan di dunia ini adalah untuk mengirim semua tim ke teras di mana-mana untuk menghancurkan makhluk langit berbintang di labirin bintang. Jajaran leluhur di dunia ini didasarkan pada jumlah monster berbintang yang dibunuh oleh masing-masing tim. Setelah perkenalan singkat, ribuan lampu menyala, dan lebih dari 30.000 balapan dan lebih dari 90.000 tim tiba-tiba menghilang di altar raksasa. Dalam sekejap, Chu Xingyun merasakan fluktuasi energi yang hebat di kehampaan. Pada saat yang sama, lebih dari 90.000 tim dikirim ke lebih dari 90.000 node bintang pada saat yang sama. Kemampuan seperti itu, bahkan Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Anda tahu, gerbang bintang sangat luas. Mulai dari pusat, terus ke daerah pinggiran, jaraknya terlalu jauh. Selain itu, pada saat yang sama, lebih dari 90.000 target diajarkan pada saat yang sama, mencapai lebih dari 90.000 posisi. Bahkan jika Chu Xingyun membangunnya sendiri dan ingin membangun Void Altar seperti itu pasti lebih sulit. Usaha dan energi yang melelahkan, serta banyak perhitungan, pikirkan saja, itu membuat orang mati rasa. Bahkan jika seseorang dapat menyediakan semua sumber daya, biarkan Chu Xingyun melepaskannya. Saya takut tanpa ratusan juta tahun, altar kosong yang mengerikan itu tidak dapat dibangun. Yang paling menakutkan adalah, suatu kali perang pecah di dalam gerbang peri bintang. Lalu, dengan altar Void ini, gerbang abadi Star dapat memobilisasi tentara dari tempat mana saja ke waktu kapan saja, mengabaikan jarak antara dua titik. Tidak peduli dari arah atau arah mana musuh berasal, serangan itu diluncurkan.
Mereka semua akan menderita penindasan penuh dari kekuatan utama bintang Xianmen untuk pertama kalinya. Apa yang ingin Anda mainkan untuk menghindari kenyataan dan mengalahkan virtual adalah murni delusi. Di antara seruan, serangkaian raungan yang menghancurkan bumi datang dari kejauhan. Melihat lebih dekat, keluarga Chu Xingyun dan Yan San yang terdiri dari 5 orang muncul di ngarai yang besar. Tidak ada langit di ngarai yang besar ini, tampaknya di bawah bumi. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tahu bahwa semua ini adalah ilusi. Tanah di bawah kaki Anda atau lembah di kedua sisi tidak nyata. Ini bukan di atas tanah atau di bawah yang disebut bumi. Berikut ini adalah saluran batal yang terpotong. Lembah di kedua sisi saluran, serta tanah di bawahnya, semuanya dibentuk oleh kondensasi elemen tanah. Adapun langit di atas, langit redup dibentuk oleh kekuatan void. Tampaknya bisa terbang, tetapi pada kenyataannya, itu tidak dapat diakses. Begitu terbang ke udara, Anda akan merasakan tekanan kehampaan yang tak berujung. Begitu ketinggian mencapai 1000 meter, tekanannya sangat kuat. Tanpa kerajaan dan kekuatan di atas Kaisar Zun, itu pasti tidak akan bisa terbang. Jelas, monster langit berbintang di atas ranah Kaisar Zun telah terbunuh oleh patroli gerbang Xianmen. Hanya monster berbintang di realem Martial Emperor tetap karena jumlahnya begitu besar sehingga mereka tertinggal. Melihat monster langit berbintang di lorong yang luas, Chu Xingyun tahu. Yang disebut kompetisi kualifikasi adalah untuk membunuh monster bintang ini. Meskipun kompetisi baru saja dimulai, Chu Xingyun sudah bisa menilai aturan. Melalui Void Altar, gerbang abadi Starry Sky dapat menggerakkan Starry Sky Monsters ini ke lokasi manapun di labirin star kapan saja. Semakin cepat kecepatan pembantaian masing-masing tim, semakin besar jumlah monster berbintang yang datang. Dengan berlalunya waktu, kekuatan Starry Sky Monster pasti akan terus meningkat. Sampai tim tidak dapat menghentikan monster bintang, saat levelnya ditembus, poin terakhir akan diperoleh. Berpikir cepat, Chu Xingyun dengan cepat mengatakan penilaiannya dan menebak keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang. Mendengar perhitungan Chu Xingyun, keluarga 5 Yan segera bertindak. Meskipun Chu Xingyun dinobatkan sebagai anggota tim, tapi kali ini, ia umumnya tidak akan bisa menembak dalam lomba ini. Ini pengecualian untuk membantu mereka menganalisis saat ini. Yan Du adalah yang pertama bertindak. Memanggil Todd Wuling, Yan Du bergegas melewati toren monster berbintang untuk pertama kalinya. Dalam raungan, sepasang besar katak berbisa membentang di bagian belakang katak besar. Di antara kepakan sayap, Yan Du mengendarai katak racun, menyemprotkan kabut beracun hijau gelap sepanjang jalan, terbang di langit. Seluruh lembah ditutupi oleh kabut beracun hijau tua. Melihat sekeliling, semua monster langit berbintang yang memasuki area kabut beracun hijau tua dengan cepat terkikis oleh kabut tebal yang sangat beracun. Di tengah suara mendesis, kulit semua monster langit berbintang dengan cepat menjadi hangus, dan mereka tidak terbang jauh. Tiba-tiba, tubuh monster langit berbintang itu jatuh seperti tetesan hujan di seluruh area kabut beracun. Kehidupan monster bintang sangat ulet. Meskipun jatuh di tanah, itu tidak mati. Di antara perjuangan yang sengit, ada teriakan yang keras. Namun, kabut beracun yang lebat ini bukan lelucon. Dengan peningkatan kekuatan mental Yan Du hingga 200 tahun, kekuatan erosifnya sangat mengerikan. Setelah berjuang sebentar, semua monster langit berbintang terkikis dan berubah menjadi genangan cairan hijau. Karena sejumlah besar monster bintang telah mati. Dalam sekejap, aliran udara abu-abu naik dari mayat monster langit berbintang. Melihat aliran udara abu-abu naik, mata Chu Xingyun tiba-tiba membeku. Luar biasa, Chu Xingyun melambaikan asap abu-abu di antara tangan kanannya. Dari dekat, jejak asap abu-abu adalah sinar udara murni dan cerdik. Udara hunyuan bukanlah udara kekacauan. Udara hunyuan lahir dalam kekacauan. Keduanya tersusun atas 5 unsur energi. Perbedaannya adalah bahwa gas kekacauan kacau, tidak tertib, tidak dapat diserap, dan penuh dengan kekuatan destruktif. Karena itu, beku itu tidak dapat menyerap gas kekacauan, dan hanya dapat memperbaiki gas kekacauan untuk mengembun menjadi gas pedang kekacauan. Semangat hunyuan, meskipun memiliki 5 elemen yang sama, diatur dan diatur. 5 elemen yang kacau adalah kekacauan. 5 unsur keteraturan adalah unsur campuran. Di bawah tatapan Chu Xingyun, setelah kematian monster langit berbintang, seberkas kabut yang menempel di tubuhnya tiba-tiba lolos. Begitu meninggalkan tubuh, udara hunyuan menghilang. Semangat campuran abu-abu tampaknya dibagi menjadi 5. Masing-masing menampilkan streamer biru, kuning, merah, putih, hitam, dan 5 warna. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak berani acuh tak acuh dan berteriak cepat. Ini adalah elemen paling murni dari 5 elemen, Anda dapat langsung menyerapnya dan mengubahnya menjadi latihan Anda sendiri. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keluarga 5 Yan tiba-tiba sangat gembira. Di sela-sela pemikiran itu, ia segera melepaskan kekuatan spiritual yang besar, membimbing 5 elemen esensi ke dalam tubuh. Kelima elemen esensi ini terlalu murni dan dapat langsung diserap tanpa penyulingan. Meskipun setiap monster bintang dapat memberikan 5 elemen energi, itu bisa bernilai 1 hari budidaya.
Tapi tidak tahan, jumlah monster bintang di sini terlalu besar. Melihat sekeliling, langit dipenuhi monster berbintang. Banyaknya mereka hanya menutupi langit. Pada setiap tarikan napas, 3 atau 400 monster langit akan datang. Dengan kata lain, hanya dalam satu napas, 5 elemen energi yang diserap sudah cukup untuk budidaya tahun lalu. Balapan besar ini jelas lebih dari sekadar permainan yang membosankan. Gerbang abadi Xingchen jelas menggunakan metode ini untuk mengolah angkatan bersenjata yang paling penting untuk dirinya sendiri. Saya bisa membayangkan, setelah 10.000 suku di setiap wilayah, para biksu dari semua suku yang berpartisipasi dalam 10.000 suku akan sangat meningkat. Mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam 10.000 ras, tanpa kecuali, adalah jenius paling luar biasa dari semua ras. Di tim keajaiban, Gu Yu, Hua Xing, Su Luo, Chong San, dan Sinto adalah talenta manusia yang paling menonjol dalam 100 tahun terakhir. Di seluruh gerbang peri bintang, sejauh menyangkut umat manusia tidak ada yang bisa melampaui bakat dan potensi mereka. Bahkan tidak terikat dengannya. Setiap 100 tahun, sekelompok jenius seperti itu akan dilahirkan. Melalui 10.000 ras, mereka akan tumbuh dengan cepat dan mengumpulkan cukup praktik budidaya. Dapat dikatakan bahwa jarak antara mereka dan biarawan biasa benar-benar dibuka setelah berpartisipasi dalam 10.000 ras. Sekarang, keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang, setiap kali mereka bersikeras untuk istirahat sebentar, dapat meningkatkan 1 tahun kultivasi. Jika Anda bersikeras 1 jam, itu adalah 7.200 tahun kultivasi. Jika Anda bersikeras sepanjang hari, itu adalah 86.400 tahun kultivasi. Dan waspada, kompetisi kualifikasi baru saja dimulai, dan monster bintang yang muncul masih level pertama dan terlemah. Budidaya tambahan adalah yang paling terbatas. Seiring berjalannya waktu, monster bintang yang muncul akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Setelah monster langit berbintang itu mati, gas campuran yang keluar akan menjadi lebih kuat dan berlimpah. Semakin lama Anda bertahan, semakin Anda akan meningkatkan kultivasi Anda. Tentu saja, jika Anda hanya bertahan sebentar dan dihancurkan oleh monster berbintang, maka secara alami Anda tidak bisa mendapatkan manfaat berikutnya. Dapat dikatakan bahwa semakin kuat kekuatan tim, semakin banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan di sini. Setelah kualifikasi berakhir, jajaran tim pada dasarnya didirikan. Meskipun dalam balapan berikutnya, urutan peringkat juga akan naik dan turun. Namun secara umum, perubahannya pasti tidak akan terlalu besar. Tim peringkat teratas dalam kualifikasi, tidak peduli seberapa sengsaranya, tidak akan keluar dari 10 besar. Dan seterusnya, 10 teratas tidak bisa keluar dari 100 besar, dan 100 besar tidak bisa keluar dari 1000. Di babak selanjutnya dari kompetisi, itu hanya masalah memeriksa kemampuan tempur yang sebenarnya dari berbagai ras untuk memperbaiki peringkat kualifikasi. Waktu berlalu setiap menit. Melihat sekeliling, Yandu benar-benar memblokir saluran maju monster langit berbintang dengan kekuatannya sendiri. Tapi yang jelas, ini hanya sementara. Seiring berjalannya waktu, monster bintang yang muncul akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tidak butuh waktu lama untuk kabut beracun yang dikeluarkan oleh Yandu untuk membunuh semua monster bintang dalam waktu singkat. Setelah Stargate Keeper menembus level ini, kualifikasi mereka berakhir. Bahkan jika mereka masih memiliki kekuatan pertempuran, mereka akan dikirim langsung kembali ke Void Altar. Oleh karena itu, meskipun berbicara sementara, Yandu masih merasa nyaman. Tetapi 4 anggota regu lainnya tidak menganggur, tetapi sibuk dengan cepat. Yang pertama adalah Yansan. Mengemudi terenggiling dari sistem tanah, terus-menerus menghantam lembah di kedua sisi, menabrak banyak batu dan lumpur. Lu Qingyao memadatkan hujan deras, merendam lumpur dan batu itu menjadi lumpur. Berikutnya adalah Lu Zixiao, memuntahkan energi langit dan mengubahnya menjadi akar anggur, bercampur dalam lumpur. Akhirnya, Lu Qingxuan, memercikkan api langit, beton yang terdiri dari lumpur dan batu dibakar pada suhu tinggi. Waktu berlalu setiap menit. Dinding tanah yang sangat tebal, lebar ribuan meter dan tinggi ribuan meter, menghalangi jalan masuk. Dengan cara ini, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh monster langit berbintang itu dengan cepat, mereka tidak bisa menerobos teras. Jika Anda ingin menerobos teras, Anda harus terlebih dahulu menerobos tembok yang tebal dan luar biasa kuat ini. Di bawah api yang berkobar, logam di biji diekstraksi dan dilekatkan pada tanaman merambat dan akar tanaman merambat membentuk baja dan tulang yang kokoh. Pada saat yang sama, batu-batu biasa dibakar menjadi kapur oleh api, dicampur dengan batu-batu keras, melekat pada batang baja. Melihat tembok kota raksasa yang naik dengan cepat, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Apa ini beton bertulang? Benar, pada saat ini, kekerasan dan kekuatan beton bertulang ini bahkan melebihi baja. Dari sudut tertentu, tembok ini dapat dianggap sebagai batang baja besar dengan ketinggian 1 km dan ketebalan 1 km. Waktu perlahan berlalu. Akhirnya, Yansan, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, Lu Qingyao, bersama-sama, sebuah tembok baja besar dengan ketinggian 1000 km dan lebar 1000 km, berhasil dibangun.
Awalnya, atas dasar ini, tembok kota lain dapat dibangun untuk menggandakan ketebalan seluruh tembok kota, menggandakannya, atau bahkan lebih. Bahkan, terlalu bodoh untuk melakukan ini. Keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang memiliki cara yang lebih baik. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang mulai menulis fuzuan di tembok kota besar. Keluarga Yanshan memiliki 5 anggota, dan atribut mereka adalah kayu emas, air, api, bumi. Ini dapat digambarkan sebagai 5 elemen. Pada saat ini, mereka terus menuliskan Dunjia Fuzuan di tembok kota. Armor emas, pelindung kayu, pelindung bumi, pelindung air, pelindung api. 5 segel utama memiliki karakteristik mereka sendiri. Tetapi tanpa kecuali, mereka dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan tembok kota baja ini. Secara relatif, ini sebanding dengan memperbaiki beberapa dinding baja lagi. Di bawah pemurnian cepat dari sudut pandang tertentu, tembok kota baja ini sudah menjadi perisai senjata sihir raksasa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak monster langit berbintang yang telah tiba di Ngarai. Meskipun kabut racun yang disemprotkan oleh Yan Po masih sangat kuat, itu tidak cukup untuk dengan cepat meracuni semua monster langit berbintang. Untungnya, bagaimanapun, ada tembok besar, kokoh dan tidak normal yang menghalangi monster langit berbintang. Chu Xingyun tidak bisa membantu mengangguk. Awalnya, Chu Xingyun tidak ingin membantu, semuanya milik mereka. Namun yang jelas, peluang bagus seperti itu sangat jarang. Begitu terlewatkan, saya khawatir jika Anda ingin memiliki kesempatan seperti itu, hampir tidak mungkin. Chu Xingyun mengambil napas di antara pikirannya. Di bawah pengawasan keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang, Chu Xingyun langsung memanggil 3.000 sen. Menurut aturan kualifikasi, masih tidak diperbolehkan menggunakan senjata sihir, avatar, edemon, dan sejenisnya. Tapi gangguan Chu Xingyun bukanlah avatar, tetapi bagian dari dirinya sendiri. Sederhananya, saudara kembar Lu Qingxuan dan Lu Qingyao sebenarnya dianggap sebagai satu. Keduanya sebenarnya terganggu oleh satu sama lain. Gangguan yang disebut sebenarnya adalah ide biksu. Hanya saja pikiran orang biasa tiba-tiba dihasilkan dan kemudian tiba-tiba menghilang. Hanya kekuatan di atas alam leluhur yang dapat membuat pikiran spiritual Anda ada selamanya. Bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat memiliki gangguan. Setelah memanggil 3.000 sen, Chu Xingyun mendesak 3.000 sen, melambaikan tangannya dengan anggun, dan memainkan beberapa trik dan dengan cepat menguraikan rune misterius. Dalam setiap gangguan, setiap kali Anda bernapas, Anda dapat mengukir 100 rune. Di sisi lain, keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang membutuhkan setidaknya 10 napas waktu sebelum mereka bisa mengukir rune. Efisiensi satu sama lain 1000 kali berbeda. Dan yang paling penting, Chu Xingyun memiliki 3.000 pengacau. Akibatnya, efisiensi Chu Xingyun adalah 3 juta kali lipat dari 5 orang Yanshan. Di bawah desakan Chu Xingyun, pikiran 3.000 dewa, dengan kecepatan 3.000 rune per napas diukir dengan gila-gilaan. Melihat sekeliling, sebuah rune berceceran seperti hujan di dinding baja yang halus. Pada setiap tarikan napas, 300.000 rune pelindung perisai akan tersebar di dinding baja. Dan setiap dun rune-rune akan meningkatkan kekuatan tembok kota baja dengan jejak. Melihat garis-garis yang padat, rune bersinar dengan cahaya keemasan, tetesan hujan jatuh di dinding. Tiba-tiba, keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang tidak bisa menahan tawa. Meskipun selalu dikenal, Chu Xingyun sangat arogan. Tetapi sampai sejauh mana mereka mengintimidasi, mereka tidak terlalu jelas. Di mata keluarga Yanshan yang terdiri dari 5, Chu Xingyun seperti kolam air tanpa dasar. Meskipun luasnya tidak besar, kedalamannya benar-benar tidak dapat diukur. Tapi sekarang tampaknya bahkan jika mereka sudah melihat Chu Xingyun sangat tinggi. Tapi jelas penilaian mereka pada Chu Xingyun masih terlalu dangkal dan terlalu dangkal. Segera, hanya dalam lebih dari 1/4 jam, seluruh tembok kota telah sepenuhnya ditutupi dengan anak tangga cahaya keemasan yang padat. Melihat tembok kota baja yang dibuat oleh Jing Wang, keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang benar-benar patuh. Dalam 1/4 jam terakhir atau lebih, Chu Xingyun mengukir 365 juta rune penjara bawah tanah dengan segel penuh. Dinding baja yang disebut ini lebih dari sekedar dinding. Pada saat ini sudah benar disempurnakan di tempat kelas perisai, senjata sihir tingkat atas. Melihat tatapan tercengang dari keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan berkata, apa yang masih kau lakukan, tembok kota baja yang sama, dapatkan aku 2 lagi. Dapatkan 2 lagi. Dihadapkan dengan perintah Chu Xingyun, keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang tidak bisa menahan tawa. Tapi yang jelas, ini bukan waktunya untuk sampai ke bawah. Dengan tergesa-gesa pikiran, keluarga 5 anak Yanshan mulai bekerja bersama lagi untuk membangun dinding baja kedua. Pada saat yang sama, Chu Xingyun berbalik ke belakang tembok kota dan terus mendesak 3.000 dewa untuk terus mengukir Dunjia rune. 1/4 jam, dengan 365 juta runing bawah tanah di setiap sisi. Ketika Chu Xingyun akhirnya menyelesaikan ukiran rune di bagian belakang tembok kota. Di sisi lain, keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang telah membangun tembok kota baja kedua.
Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak menganggur, dan dengan cepat mengukir tembok kota baja kedua. 1, 2, 3. Akhirnya, ketiga dinding baja dibangun. Dan, di setiap dinding, ada segel berukir tanda dunjia emas. Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun berkata, "Oke, kamu di sini untuk memanfaatkan waktu dan mendapatkan semangat Hunyuan, aku akan keluar untuk belokan." Di antara kata-kata itu, tangan kanan Chu Xingyun menyelidiki, dan langsung merobek penghalang kosong dan menembus ke ruang dimensi. Meskipun pada saat ini, tubuh Dharma Chu Xingyun hanya tubuh Dharma tiga mata. Bukan badan hukum batal seperti dulu. Tapi sekarang, sudah terlalu lama dan lama bagi Chu Xingyun untuk mempelajari dan mengeksplorasi hukum kekosongan. Dengan penguasaan Chu Xingyun tentang hukum kekosongan, bahkan jika dia tidak menggunakan badan hukum kekosongan, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Mungkin sekarang, Chu Xingyun tidak bisa memobilisasi kekuatan kekosongan yang terlalu besar, dan tidak bisa membuat lompatan dimensi jarak jauh. Namun, Chu Xingyun dapat mengendalikan dan mendesak altar kosong ini di gerbang peri bintang. Meskipun, Chu Xingyun tidak bisa sepenuhnya memahami altar kosong ini. Selain itu, dengan penguasaan Chu Xingyun tentang hukum kekosongan sekarang, sulit untuk membangun altar kekosongan yang begitu besar. Namun, jika hanya digunakan, itu tidak masalah. Kecuali desain dan pembangun void altar ini ada di tangan. Jika tidak, Chu Xingyun yakin bahwa di dalam altar kehampaan ini, dia bisa datang dan pergi dengan bebas, dan tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya. Dalam kekosongan, Chu Xingyun bolak-balik, cepat bergerak di nebula. Momen selanjutnya, Chu Xingyun dengan ganas merobek penghalang kosong di depannya, dan muncul lagi di ruang positif. Melihat sekeliling, Huang Ting, Li Qing, Wang Sun, Jiang Yun, Zhao Yu. Sekelompok 5 orang muncul di lembah di bawah. Pada saat ini, 5 anggota tim Jianhao mengendalikan pedang mereka sendiri, membantai monster langit berbintang dengan marah. Melihat 5 pria dari tim Jianhao yang mengertakkan gigi, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. 5 anggota tim Jianhao dapat dengan mudah membunuh monster berbintang ini. Tapi tak berdaya, sebagai perbaikan pedang, kemampuan serangan jarak jauh mereka lebih rendah. Meskipun mereka dengan cepat dan mudah membantai monster berbintang ini. Tetapi pertanyaannya sekarang bukanlah apakah mereka bisa bertarung, tetapi apakah mereka dapat memblokir setiap monster bintang. Begitu ada monster bintang, mereka menembus intersepsi mereka dan memasuki kedalaman ngarai. Kemudian pertandingan kualifikasi tim Jianhao resmi berakhir. Saat star monster pertama menerobos intercept mereka akan dikirim. Dengan cara ini, manfaat yang sangat besar dapat dilewatkan. Bukannya tim Jianhao lemah. Kuncinya adalah bahwa karakteristik tim Jianhao relatif monoton. Kemampuan serangan individu kuat, tetapi kemampuan serangan kelompok sangat buruk. Menghadapi berbagai target, penyihir lebih baik. Hanya dengan satu mantra, Anda dapat mengebom 10 juta target sekaligus. Melihat bahwa 5 anggota tim Jianhao kehilangan bantuan mereka akan menghentikan monster berbintang ini. Chu Xingyun akhirnya tiba. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, di antara gelombang tangan, dinding baja yang diukir dengan rune emas tiba-tiba jatuh ke lembah. Tidak sampai tembok kota baja menabrak lembah, kelima anggota tim Jianhao akhirnya menemukan kedatangan Chu Xingyun. Melihat Chu Xingyun digantung di udara untuk sesaat, 5 anggota tim Jianhao tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah Chu Xingyun adalah anggota tim pelayan? Bagaimana dia datang ke sini? Juga, apa yang terjadi pada dinding baja itu? Dari mana asalnya? Terutama di tembok kota baja, ratusan juta rune emas. Melihat Huang Ting, Li Qing, Wang Sun, Jiang Yun, dan Zhao Yu, mereka tampak tercengang. Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, Anda tidak perlu terlalu terkejut. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan perilaku kultivasi, Anda tahu." Menghadapi instruksi Chu Xingyun, 5 anggota tim Jianhao mengangguk dengan cepat. Dengan dinding baja ini, semuanya mudah diatur. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh semua monster bintang pada waktunya, mereka tidak akan gagal. Ada tembok kota baja yang disadap di sini, mereka bisa membunuh dengan lambat, sampai mereka tidak bisa bergerak. Dengan anggukan kepuasan, Chu Xingyun menyentuh tangan kanannya, merobek penghalang ruang angkasa lagi, dan terus berpindah melalui kekosongan dimensi. Segera, dalam saluran lembah lain, bentuk bunga, Shinto, Suluo, Chongshan, Guyu. 5 anggota tim Miracle juga buru-buru bertarung melawan monster berbintang. Masalah yang sama, bukannya mereka tidak cukup kuat, tetapi ada terlalu banyak monster di langit, mereka tidak bisa membunuh mereka sama sekali, dan mereka tidak bisa mencegat mereka sama sekali. Meskipun masih bisa ditekankan untuk saat ini, tetapi segera akan ada monster bintang menerobos intersepsi mereka dan memasuki kedalaman ngarai. Begitu ini terjadi, kualifikasi mereka akan gagal. Meskipun ada penyihir es di tim Marvel. Selain itu, ada balada penghancuran jarak jauh Shinto. Ditambah pemilik 3 tanaman merambat dalam bentuk bunga. Firepower benar-benar dijamin. Tapi Chongshan dan Guyu benar-benar tidak berpengaruh. Chongshan hanya fokus dan defensif, meskipun kemampuan menyerangnya tidak bisa dikatakan absen, hampir sama dengan tidak.
Adapun Guyu, meskipun tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat, tetapi metode pembunuhannya adalah satu per satu. Oleh karena itu, bahkan jika Guyu telah berjuang mati-matian, efisiensinya sangat rendah. Dengan cara ini, bentuk bunga, Sulwo, dan Shinto saja, meskipun efisiensi pembunuhan sudah cukup. Tetapi itu tidak cukup untuk memblokir seluruh ngarai dengan bantuan 3 orang saja. Seiring berjalannya waktu, Void Monster yang masuk akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Selain itu, jumlah monster batal juga akan meningkat. Dengan cara ini, dengan peralatan tim Miracle saat ini, itu tidak dapat mendukung untuk waktu yang lama. Bukan tidak mungkin untuk dikalahkan, tetapi tidak mungkin untuk menghentikan mereka semua. Ketika Chu Xingyun merobek penghalang ruang dan muncul di atas ngarai, bentuk bunga menggerakkan 3 tanaman rambatnya, menyemprotkan biji anggur liar, menyapu monster langit berbintang di langit. Ditutupi oleh jaring api lintas yang dibentuk oleh 3 Ivy Wulings, monster langit berbintang itu jatuh seperti hujan. Tapi masalahnya adalah, saat kekuatan monster langit berbintang meningkat, secara bertahap, sebuah benih tidak lagi bisa mengalahkan monster bintang. Biasanya dibutuhkan 3 atau 4 biji berturut-turut untuk menembak monster bintang. Dan Sulwo, terlepas dari semua upaya untuk mendesak hujan es, memblokir area yang luas. Tapi kerajaannya, bagaimanapun, terbatas pada kerajaan Kaisar Wu. Cakupan Aesar Lorraine tidak dapat mencakup seluruh ngarai. Belum lagi Shinto dengan balada kehancuran. Meskipun setiap penembakan keluar akan ada awan jamur kecil. Nyala api menyapu dan bisa menghancurkan ribuan monster berbintang dalam sekejap. Tapi tetap saja masalah itu, jangkauan serangannya terbatas pada akhirnya. Adapun Guyu dan Chongsan, mereka hampir tidak berguna. Melihat monster bintang semakin kuat dan semakin kuat, semakin banyak. 5 anggota tim Miracle tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan lama. Sebanyak 1 jam, hanya seperempat jam, tingkat mereka ditempatkan akan pasti jatuh. Pada saat ini, dalam deru keras, dinding baja yang ditutupi dengan rune emas turun dari langit. Di deru, tembok kota baja jatuh ke lembah di garis yang ketat dan memblokir seluruh bagian. Tidak sampai saat ini bahwa 5 anggota tim Miracle akhirnya menemukan kedatangan Chu Xingyun. Untuk kedatangan Chu Xingyun, 5 anggota tim Miracle juga membosankan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Chu Xingyun datang ke sini? Dan yang paling dilebih-lebihkan adalah, dari mana tembok kota yang begitu megah itu berasal. Bahkan jika dibawa keluar, bagaimana Anda membawanya? Melihat tim yang tercengang, Chu Xingyun tidak banyak menjelaskan. Melambai pada 5 tim Miracle, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik dan pergi. Dengan tembok kota baja ini terpasang, paling tidak, Anda dapat meningkatkan waktu tim Miracle bertahan lebih dari 10 kali. Dengan waktu panen yang begitu lama, masing-masing dari mereka akan mendapatkan banyak budidaya. Selama Anda memenuhi syarat, Anda bisa mendapatkan sebanyak mungkin. Kemudian saat ras 10.000 ras berakhir, mereka secara alami akan memiliki kekuatan dan warisan yang lebih kuat. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Masih kalimat itu. Pemeringkatan kualifikasi, meskipun jauh dari peringkat akhir. Namun, bahkan jika peringkat kualifikasi telah berubah, besarnya perubahan tidak akan terlalu besar. Hasil kualifikasi akan jauh mendekati skor akhir Wanzu. Setelah meninggalkan ngarai di mana tim Marvel, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, pertama kali, bergegas ke arah Suliuer. Anda harus diberi peringkat tidak hanya untuk bergabung dengan klan Wanzu Dabi. Para biksu yang berpartisipasi dalam balap roda dari ras Wanzu juga harus memenuhi syarat. Balapan dari semua ras masih dibagi menjadi pemenang dan yang kalah. Namun, bahkan jika mereka milik kelompok yang sama, tim dengan peringkat lebih tinggi di kualifikasi akan ditetapkan melawan tim dengan peringkat lebih rendah di peringkat teratas. Untuk memastikan bahwa tim yang kuat bisa mendapatkan hasil yang baik. Juga hindari tim-tim yang lemah, dengan keberuntungan, dapatkan hasil yang baik yang seharusnya tidak diperoleh. Dapat dikatakan bahwa peringkat pertandingan kualifikasi menentukan posisi akhir yang dapat dicapai suatu tim. Setelah peringkatnya terlalu rendah, kemudian ketika perlombaan berakhir, apakah itu menang atau kalah, itu akan menjadi tim super. Dengan cara ini, bagaimana hasilnya bisa lebih baik? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.